warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Somantri. NIP 1192011 Saya mengajar sejarah Indonesia di kelas 12 dan bertugas di SMA yang seperti tadi. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan dibahas materinya itu mengenai mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Materi pembelajaran dari pelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Nah, oleh sebab itu maka disimak baik-baik ya. Nah, ini materinya. Yang pertama, apa sih pergolakan pasca kemerdekaan? Itu ada 3 pergolakan. Yang pertama, pergolakan yang berkaitan dengan ideologi bangsa. Yang kedua, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang ketiga itu pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, jadi ternyata yang namanya disintegrasi itu ada 3 macam alasan mengapa sih mereka itu ingin memisahkan diri dari Indonesia. Selanjutnya kita bahas ya. Nah, yang berkaitan dengan ideologi, ternyata di Indonesia itu sampai sekarang ada 3, yaitu mengenai PKI Madiun, DITI, dan G30S PKI. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 ya. Nah, Madiun itu kan wilayah di Jawa Timur. Jawa Timur itu sering disebut sebagai Madiun Virus ya, peristiwa PKI Madiun. Jadi baru juga kita mereka baru juga kita melaksanakan diserang oleh Belanda, sudah ada pemberontakan dari dalam negara Indonesia ya, itu pemberontakan PKI. Nah, apa sih pemberontakan PKI Madiun itu? Nah, pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dilatar belakangi oleh jatuhnya kabinet dari Amir Syarifuddin yang jatuh pada tanggal 27 Januari tahun 1948. Kenapa sih bisa terjadinya jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin? Yang pertama, karena terjadinya atau perjanjian Renville, di mana dalam perjanjian Renville tersebut Presiden kemudian menunjuk Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet ya, makanya nama kabinetnya itu kabinet Hatta ya, yang tanpa melibatkan para golongan sosialis. Pada perkembangannya, Amir Syarifuddin menjadi oposisi kabinet Hatta dan akhirnya Amir Syarifuddin dan kawan-kawannya menyusun Front Demokrasi Rakyat atau FDR dari golongan kiri dan kanan. Nah, orang-orang FDR inilah yang nantinya melaksanakan atau melakukan pemberontakan di kota Madiun ya. Gimana sih mereka melakukan pemberontakannya? Ada salah satunya FDR itu menghasut kaum buruh di pabrik Delagu pada tanggal 5 Juli tahun 1948. Nah, ini mengenai step-step pemberontakan mengenai di Madiun ya. Step pertamanya yaitu wilayah dan tahun peristiwanya. Yang kedua, latar belakangnya. Yang ketiga, tokoh pemberontaknya dan siapa aja pahlawan yang gugurnya. Yang keempat, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir itu adalah akhir dari peristiwa PKI Madiun. Nah, ini ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Amir Syarifuddin, Muso, dan ini mengenai PKI. Nah, ini Muso, tokoh dari pemberontakan PKI Madiun. Siapa sih Muso itu? Nah, kita bahas dari sini. Inilah tokoh pedalang di balik peristiwa PKI Madiun. Muso itu dikirim oleh Gerakan Komunisme Internasional Moskow ke Indonesia untuk merekrut pimpinan atas RI dari tangan kaum nasionalis. Lalu Muso melakukan fusi atau penggabungan dari Partai Buruh, Partai Sosialis, dan lain-lain menjadi PKI ya, atau Partai Komunis Indonesia waktu itu ya. Lalu si Muso dan Amir Syarifuddin itu mengambil alih PKI dan menentang program Hatta. Jadi sebelumnya PKI itu memang sudah ada sebenarnya ya di Indonesia. Nah, selanjutnya ini wilayah-wilayah mengenai pemberontakan Madiun ya. Nah, wilayahnya itu besar ya, hampir wilayah
Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Tengah yang dikuasai ini yang warna merah ini ya. Kejadiannya 18 September 1948 di kota Madiun, ini pusatnya. Madiun itu ya di tengah-tengah antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, puncaknya apa sih Pak? Puncak dari peristiwa PKI Madiun itu, pertama puncaknya pada tanggal 18 September 1948 dengan pernyataan PKI tentang berdirinya negara. Jadi di dalam negara ada sebuah negara lagi namanya Soviet Republik Indonesia. Nah, aksi PKI itu dilakukan dengan menguasai seluruh karesidenan Pati. Di zaman dulu ada sebuah karesidenan ya, gabungan dari beberapa wilayah namanya Pati, dan melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap musuh politik. Jadi siapa aja yang disebut sebagai musuh politik dianggapnya pantas untuk dibunuh. Nah, apa sih yang dilakukan pemerintah? Pemerintah itu pasti gak mungkin diam saja dalam peristiwa PKI Madiun. Salah satunya adalah pemerintah melakukan yang namanya mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas gerakan tersebut. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut. Ya. Lalu pada awal Desember 1948, operasi pemberontakan PKI Madiun itu dinyatakan selesai. Jadi kurang lebih 3 atau 4 bulanan lah terjadinya peristiwa PKI Madiun tahun 1948. Nah, itulah mengenai PKI Madiun. Di next pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai pemberontakan selanjutnya. Salah satunya Darul Islam, antara Islam Indonesia. Nah, begitu aja dari Bapak Aljufan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.